Viral di media sosial video aksi oleng kanan-kiri sopir bus di jalan raya. Selain membahayakan pengguna jalan, bus itu ternyata diisi oleh banyak penumpang. Video itu diunggah oleh akun Instagram @teni_update pada Minggu, tanggal 1 Agustus tahun 2021. Dalam postingannya, akun itu membagikan 5 video sekaligus. Dalam video pertama memperlihatkan seorang pemuda yang merupakan sopir bus tersebut. Ia nampak dengan lihai memutar setir bus hingga membuat bus oleng ke kanan dan ke kiri. Sejumlah penumpang pun nampak mengabadikan momen tersebut dari belakang. Video kedua masih direkam dari dalam bus. Bus itu oleng di jalan yang lumayan sempit. Sedangkan para penumpang berteriak kegirangan dengan aksi yang dilakukan sang sopir. "Ya oleng, 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 tarik!" teriak para penumpang tanpa rasa takut. Mendengar dukungan dari para penumpang, sopir itu semakin cepat memutarkan kemudinya. Tak hanya oleng, bus warna hitam garis pink itu terus membunyikan klakson. Sedangkan pengendara motor yang ada di depan terlihat minggir sambil memvideokan aksi bus. Di belakang bus itu juga melaju sejumlah bus yang diduga rombongan bus itu. Kemudian di video terakhir bus itu dihentikan oleh mobil PJR atau patroli jalan raya. Tak hanya satu bus, ada 3 bus yang dihentikan oleh petugas PJR. Uang 10.000 pulang enggak. Bensin setiap hari minta uang sama istri. Buat makan, utang dulu. Buat bayar nggak bisa, kadang-kadang domelin orang. Apa? Saya nggak pernah meneteskan air mata. Allah. Ya Allah, ya Tuhan, kadang-kadang kita berdoa tiap malam supaya selesailah bangsa ini, karena dampak kayak gini kadang-kadang seperti ini. Viral di media sosial video curahan hati sopir angkot di Depok saat penerapan PPKM. Video curhatan itu diunggah oleh akun Instagram @freefoodcar pada Jumat, tanggal 31 Juli tahun 2021 lalu. Dalam video itu tampak seorang sopir angkot yang biasa mangkal di terminal angkot Pasar Pucung Depok. Sopir angkot yang mengenakan penutup kepala warna hijau itu menyampaikan keluh kesahnya. Pria itu mengatakan jika dirinya tidak punya uang sama sekali. Untuk uang bensin saja ia minta kepada sang istri. Viral di media sosial video bahkan dirinya sampai meneteskan air mata. Ia pun meminta pemerintah untuk memperhatikan nasib para sopir angkot. Karena ada anak istri di rumah yang harus diberi makan. Sebuah video merekam kendaraan jenis sedan berwarna biru menabrak rentetan barier penyekatan PPKM level 4 di pos perbatasan Kecamatan Indihiyang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Rekaman dari CCTV Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya tersebut menunjukkan waktu kejadian pada Minggu, tanggal 1 Agustus tahun 2021 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dalam video berdurasi 30 detik itu terlihat mobil sedan tersebut tanpa berhenti dan langsung kabur ke arah Bandung. Video tersebut tersebar di pesan-pesan media sosial, termasuk grup WhatsApp di wilayah Kota Tasikmalaya. Iya, benar, kejadian itu terjadi sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat kemarin, saat para petugas sedang beristirahat dan kondisi hujan deras. Beruntung sedang tidak ada petugas jaga di jalan saat kejadian, ujar perwira pengendali pos penyekatan batas Kota Indihiyang, Kota Tasikmalaya, Inspektur 1 Agus Husaini kepada wartawan di lokasi kejadian, Senin, tanggal 2 Agustus tahun 2021. Agus menduga sopir mobil yang ugal-ugalan tersebut sedang mabuk atau karena pengaruh lainnya. Cari sehat malah dikasih yang kadaluarsa yang kayak gitu punya anakku. Yang jaga dan malam siapa? Laki-laki. Yang ganti itu. Kita maksud aja. Dinas Kesehatan Labuhan Batu Selatan Senin, tanggal 2 Agustus tahun 2021, memeriksa Direktur RSUD Kota Pinang Febri Harahap, sekaitan kasus suntik kedaluarsa terhadap pasien bocah di rumah sakit tersebut. Iya, hari ini kami panggil. Kemungkinan sore nanti akan datang, kata Kepala Dinkes Labusel Faisal Harahap kepada Tribun Medan melalui saluran telepon. Dia menjelaskan, ada 3 poin penting yang dibahas nanti. Pertama,
soal kebenaran dari peristiwa yang telah viral tersebut. Kedua, jika benar, mengapa kejadian tersebut bisa terjadi? Ketiga, proses pengadaan obat-obatan di rumah sakit tersebut. Dikatakannya, jika memang terbukti bersalah, kemungkinan besar ada sanksi diberikan kepada perawat atau tenaga kesehatan yang bertugas saat itu. Kalau untuk direkturnya ya tergantung bupati karena PNS, jelasnya. Dia pun mengaku sampai saat ini belum bisa menghubungi Direktur RSUD Kota Pinang melalui telepon seluler. Jadi, kata Faisal, pihaknya akan senantiasa menunggu kehadiran direktur tersebut hari ini. Setelah meminta klarifikasi dari pihak RSUD Kota Pinang, pihaknya juga akan memanggil pihak keluarga dari anak yang diberi cairan infus kedaluarsa ke depannya. Viral pemotor yang melakukan Sunday morning ride, Sunmori, dicegat warga. Saat akhir pekan memang enak buat motoran. Tapi, jangan sampai motoran malah bernasib sial kayak para pemotor satu ini. Saat asik Sunmori, pemotor ini malah harus berhadapan dengan warga sekitar. Video ini pun diunggah akun Instagram @info_kukar. Menurut pengunggah video direkam di Desa Batuah, Kecamatan Loajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam video terlihat warga turun ke jalan untuk mencegat para pemotor yang Sunmori. Mereka yang ingin melewati jalur tersebut disuruh mematikan motornya. Untuk melintasi jalur tersebut, para pemotor Sunmori ini pun diminta menuntun motornya masing-masing. Usut punya usut, ternyata warga merasa terganggu dengan aksi peserta Sunmori. Terlebih banyak dari mereka yang menggunakan knalpot bising. Selain itu, banyak oknum peserta Sunmori yang ugal-ugal dan membahayakan pengendara lain. Bikin heboh, batu seberat 100 kg bisa mengapung di laut. Batu tersebut merupakan koleksi warga desa Toboli, Kec Parigi Utara. 4 orang mengangkat batu berwarna coklat muda menggunakan karung. Mereka ingin membuktikan apakah benar batu tersebut bisa mengapung seperti cerita Ketua MUI Parigi Utara. Menurut Ketua MUI Parigi Utara, batu tersebut sudah ada sekitar 5 tahunan. Viral video suasana mencekam rumah warga yang dilahap si jago merah di kota Subulu Salam, Aceh. Sejumlah warga yang memadamkan api yang semakin membesar. Namun di sela-sela warga yang sibuk memadamkan api, seorang bapak-bapak melakukan hal yang berbeda. Pria berpeci itu mengumandangkan azan sambil melihat ke arah api yang masih berkobar. Bapak tersebut berdiri di antara warga sambil meletakkan kedua tangannya di telinga.